Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Florista dengan NIM 22650014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 manajemen proyek teknologi informasi. Langsung saja. Pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek perangkat lunak ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perangkat lunak adalah: yang pertama, pengelolaan personel dan koordinasi tim, kedua, masalah atau problem, dan yang ketiga, proses. Terminologi. Manajemen proyek yaitu aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen personal, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting. Yang pertama, personal, kedua, masalah atau problem yang berkaitan dengan produk, proses, dan proyek. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori, yaitu: 1. Manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. 2. Manajer proyek atau teknis adalah pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Yang ketiga, praktisi yang mengerjakan proyek perangkat lunak. 4. Klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. 5. Pengguna perangkat lunak yang berinteraksi langsung dengan proyek yang dibangun. Pemimpin tim. Pemimpin tim perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim: 1. Mampu memotivasi, 2. Mampu berorganisasi, 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, 4. Sebagai problem solving atau penyelesaian masalah, 5. Mampu menjadi manajer, 6. Mampu menghargai kerja tim, 7. Mampu mengenali tim. Masalah yang berkaitan dengan produk. Masalah adalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah. Konteks: bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi: objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Kemudian fungsi dan unjuk kerja: fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output, adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan. Lanjut, proyek. Proyek adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek atau project constraint, sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal. Time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek, beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek yaitu kesempatan, keterbatasan, dan kompetensi. Cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek termasuk semua sumber daya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi, setelahnya memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dalam budget yang ditentukan namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai.
Yang kedua, fase proyek atau project phase. Persiapan, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Perencanaan, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Pelaksanaan, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan, monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Sosialisasi, formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders atau klien. Yang ketiga, dokumentasi proyek. Dokumen konsep proyek, yaitu dokumen yang berisi ringkasan visi dan tujuan proyek yang diungkapkan oleh klien atau pemangku kepentingan awal. Dokumen kebutuhan proyek, yaitu dokumen yang merinci persyaratan, spesifikasi, dan fitur yang diperlukan untuk proyek. Dokumen persetujuan atau validasi, yaitu dokumen yang menunjukkan persetujuan resmi untuk memulai proyek dan mengalokasikan sumber daya. Dokumen lingkup proyek, yaitu dokumen yang mendefinisikan lingkup proyek, termasuk anggota tim, sponsor, dan elemen-elemen proyek yang harus diselesaikan. Dokumen perencanaan proyek, yaitu dokumen yang berisi rencana kerja, jadwal, alokasi sumber daya, dan strategi manajemen risiko untuk proyek. Dokumen pengendalian, yaitu dokumen yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan progres proyek, termasuk laporan kemajuan dan analisis risiko. Dokumen pelaporan, yaitu dokumen yang digunakan untuk mengkomunikasikan status proyek kepada pemangku kepentingan, termasuk laporan bulanan atau mingguan. Dokumen hasil proyek, yaitu dokumen yang berisi hasil kerja proyek seperti produk, laporan, atau deliverable. Dokumen evaluasi proyek, yaitu dokumen yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek dan pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut. Proyek dianggap sukses jika mencapai tujuan utama, tepat waktu, sesuai anggaran, kualitas yang memadai, kepuasan pemangku kepentingan, manajemen risiko yang baik, pelaksanaan yang efisien, pemenuhan persyaratan, penerimaan dan implementasi yang lancar, dan evaluasi pasca proyek. Sedangkan penyebab kegagalan suatu proyek yaitu tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas, kurangnya rencana yang matang, manajemen risiko yang tidak efektif, kurangnya sumber daya yang mencukupi, komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan, perubahan yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, komunikasi yang buruk, ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan, tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang cermat, kemudian yang terakhir perubahan lingkungan eksternal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait manajemen proyek teknologi informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.